bahwa hampir 1 bulan lagi. Haleluya. Kita sama-sama menaikkan pujian. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami.
Saya minta Ibu Bianca untuk masuk dalam doa pembuka. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memelihara kami hari lepas hari Tuhan. Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau selalu memberikan kami kesehatan selalu ya Bapa. Engkau layak kami puji, kami sembah Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah Tuhan, kami juga serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di setiap hati-hati kami. Apa yang kami dengar nanti melalui firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan anak-anak-Mu mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kau cepatkan langkah mereka agar mereka dapat beribadah bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayan-pelayan yang ambil bagian di pagi hari ini, baik musik, singer, WR, multimedia, kolektan. Satukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam pujian yang sederhana ini Tuhan, kami tahu Kau bersemayam. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan selalu, Engkau cukupkan apa yang jadi kebutuhannya. Biarlah Tuhan di dalam ia melayani Engkau Tuhan, dimanapun mereka melayani, banyak jiwa-jiwa yang menangkap. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan akhir yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pujian. Kita menaikkan pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku
Olehnya Tuhan, kami mau buka hati kami sesudah kami memuji nama-Mu untuk menerima kebenaran-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan kami semua, agar berkat-berkat rohani kembali menjadi bahagian kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Saya akan berusaha supaya saudara-saudara saya bisa ikutin, maksudnya baca dengan benar ya. Ini kelalaian saya belum pergi untuk periksa mata. Tapi ini mengganggu juga ya, karena sedikit kabut-kabut saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan mampukan untuk kita menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, kita akan melihat firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan yang berjudul berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ini masih dalam bulan pertama di tahun 2026 ya. Tentunya sebagai manusia kita ingin perjalanan hidup kita di tahun ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan ya. Sebab semampu apapun manusia, sehebat apapun manusia, sepandai apapun manusia, tetap manusia. Tapi kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu adalah jaminan yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita belajar dari bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel ya. Dan perjalanan itu bukan baik-baik saja ya. Perjalanan itu bukan mulus-mulus saja. Jadi saudara, walaupun kita anak Tuhan, saya ingatkan, kita masih hidup di dalam dunia. Pasti akan mengalami banyak hal ya. Ada waktunya kita di rumput hijau, kata Mazmur 23. Ada waktunya kita di air yang tenang. Tetapi ada waktunya juga kita turun ke lembah yang berbicara daripada masalah, persoalan-persoalan yang kita berat, pasti kita akan alami karena kita masih hidup di dalam dunia. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik ya, yang selalu mengulurkan tangannya buat kita untuk memegang tangan-tangan kita yang tidak mampu. Saudara-saudara ya, tadi saya bilang sekuat, sehebat apapun, sepandai, sepintar apapun, kita tetap manusia. Tapi di dalam kita ada satu kuasa yang luar biasa. Ada kebenaran firman Allah yang setiap kita dengar itu masuk di dalam hati. Dan itu yang selalu memberi kekuatan bagi kita dan membangkitkan pengharapan kita, memotivasi hidup kita sebagai manusia. Kita tidak perlu takut di tahun ini, karena Dia yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari apapun yang sebentar kita akan alami ya. Kan banyak kalau Tuhan bilang, nah sudah pokoknya jadi anak Tuhan tampan aja, happy saja. Iya, tetapi kita harus ingat kita masih di dalam dunia. Yang membuat kita happy, bahagia, kata Yunus tadi, kita hidup di dalam Tuhan. Itu saja ya. Tidak ada jaminan lain buat saudara dan saya, hanya itu saja. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memimpin umatnya. Kita baca di dalam Keluaran 13. Saya harap multimedia saya bisa lihat dan disitulah saya baca. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal
apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam apa? Tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, saya terhibur dengan ayat ini. Dengan tidak beralih, Tuhan memimpin bangsa Israel. Dengan kata lain, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tidak beralih. Tuhan yang tidak beralih. Pada siang, pada malam hari, Tuhan ada buat mereka. Kita lihat, sengaja Tuhan membawa mereka berjalan berputar. Karena apa? Tuhan berpikir begini, kalau dia lewat Filistin, ya, Filistin dekat, kita sudah baca tadi, dekat jalannya, mudah, gampang, tetapi di situ pasti terjadi peperangan. Sebab orang Filistin, bangsa Filistin tidak pernah berdamai dengan bangsa Israel. Mereka selalu bermusuhan, selalu berperang. Kalau saudara rajin baca perjalanan bangsa Israel, di situ saudara akan temui dua bangsa ini sering berantem, ya. Olehnya pada saat Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan, dia tidak kasih lewat bangsa Israel itu di daerah orang Filistin. Walaupun dekat, ini perjalanan hampir sama dengan perjalanan hidup saudara dan saya. Banyak kali kita seperti ini. Kok Tuhan mau menolong, Tuhan masih mau bawa kita berputar-putar. Ya, kadang-kadang kita tidak pakai hikmat dari Tuhan untuk mengerti Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah menjas Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak membela kita, Tuhan tidak memberkati kita. Bukan, Tuhan itu baik. Kembali lagi, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Saudara, ini yang taruh di dalam pikiran saudara dan saya. Perjalanan saudara di sepanjang tahun 2026 ini, izinkan Tuhan yang kendalikan. Walaupun mungkin kita ketemu harus berputar-putar, kita ketemuin satu jalan yang sukar dan sulit, ada masalah-masalah yang luar biasa, ada persoalan-persoalan hidup yang berat. Tetapi ingat, tiang awan tidak beralih pada siang hari dan tiang api tidak beralih pada malam hari. Dengan kata lain, Tuhan ada dalam segala keadaan. Di setiap waktu dan musim kehidupan kita, Tuhan ada. Kita harus belajar mengerti. Jadi anak Tuhan seperti apa? Sebenarnya saudara, kalau kita sikapi firman Allah, kita akan mengerti bagaimana kita harus menjadi anak Tuhan. Jangan kita taruh di pikiran kita, oh kalau kita jadi anak Tuhan, kita diberkati. Oke, pasti diberkati. Bukan itu. Mengerti cara
cara Tuhan memimpin kita. Itu yang paling penting. Sehingga ya, kita tidak seperti bangsa Israel yang penuh dengan keluh kesah, yang penuh dengan omelan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kita lihat tidak semua sampai di tanah Kanaan. Ya, tidak semua sampai di tanah Kanaan. Tetapi kita melihat bagaimana mereka dipimpin dalam perjalanan. Saudara, Tuhan menghadapi, jadi Tuhan menghendaki bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya, saudara sudah tahu di Mesir itu ada apa? Ya, di Mesir itu banyak penyembahan berhala. Di Mesir kita lihat itu menggambarkan keadaan dunia yang bisa mengganggu kehidupan rohani. Ya, itu dikatakan di Mesir itu. Dan kita lihat kenapa Tuhan tidak izinkan, ini saya catat di sini, Allah membawa bangsa Israel menuju Kanaan, ke Kanaan, ya, tidak melewati Het, ada ini jalan, Amori, Feris, dan ini apa ini? Aduh, saya catatnya ini ya. Tidak ada izinkan. Itu semua jalan-jalan yang dekat. Nah, kalau saudara baca tentang perjalanan atau pengalaman bangsa Israel dalam peperangan mereka, bangsa-bangsa inilah yang seringkali berperang dengan bangsa Israel. Allah tidak izinkan mereka ada di situ. Karena sebab apa? Allah punya tujuan membawa mereka keluar dari Mesir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak mau mereka menghadapi apa yang tidak baik, ya, sehingga semua Allah buat rancangannya dengan membawa bangsa Israel berputar-putar, ya, berputar-putar, saudara-saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari pengalaman ini supaya kita mengerti, menjadi dewasa, menjadi anak Tuhan yang benar-benar memahami Dia, saudara-saudara, memahami Tuhan. Jadi bukan asal-asalan, ya. Makanya saya kan tidak salah ngomong di komunitas, saya bilang kita jadi anak Tuhan bukan biasa-biasa, kita harus bertumbuh, kita harus bertambah di dalam Tuhan, kita harus lebih dalam di dalam Tuhan, supaya kita mengerti cara Tuhan memimpin kita. Dan dengan itu kita tidak akan dalam hidup ini selalu mempersalahkan Tuhan. Sebab apa? Tuhan tahu yang terbaik di dalam Yeremia. Dia merancang hal yang terbaik buat saudara dan saya. Dia tidak mungkin keliru, dia tidak mungkin salah sebab dia Tuhan. Nah, yang sering kali membuat kita tidak mampu menghadapi hidup ini adalah diri kita sendiri, yang tidak memahami kebenaran itu dalam hidup kita. Belajar menjadi anak Tuhan yang memahami Tuhan. Saya sama suami saya, ya, itu pun kami suami istri, belum tentu 100% kami saling memahami. Saudara pun begitu, ibu, orang tua dan anak, belum tentu kita bisa memahami seutuhnya. Nah, di tengah-tengah ketidakpahaman satu dengan yang lain, saudara, di situ seringkali timbul hal-hal yang tidak menyenangkan kita rasakan, karena belum bisa sepaham, tidak memahami pasangan kita, tidak memahami anak kita, anak tidak bisa memahami apa mau orang tua. Nah, di sini kita belajar, pahamilah Tuhan secara utuh, supaya benar-benar walaupun dalam perjalanan hidup iman ini, ya, ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah, tidak masalah. Yang penting Tuhan ada, ya. Kita nggak usah lihat situasi, amin. Nggak usah. Kita lihat situasi, kita lemah banget, saudara. Kan baru kejadian itu pesawat apa tuh, ATR jatuh, banjir di mana-mana. Belum selesai banjir bandang di Sumut, Sumbar, dan apa tuh, Aceh.
Ya, saya mau kasih tahu saudara, saudara buka handphone, yang saudara lihat itu kan saudara buka handphone, Facebook atau Instagram atau apa saja, yang saudara lihat tidak enak, banjir di mana-mana, kemarin jatuh pesawat, ya, terus apalagi dah banyak, ya, hal-hal yang secara manusia kalau kita lihat melemahkan kita. Itu dunia, itu keadaan, itu situasi yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita bergantung kepada situasi yang ada di sekeliling kita, kita lemah banget, saudara-saudara. Dan itu akan mengganggu pikiran. Bisa saja pada saat kita melihat berita-berita itu timbul pikiran yang negatif, ya, timbul kekhawatiran yang luar biasa, timbul rasa takut yang berlebihan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita tidak berjalan dengan melihat situasi. Anak Tuhan yang dipimpin oleh tiang awan pada malam hari, tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari, tidak perlu lihat situasi di sekeliling kita. Yang penting Tuhan tidak beralih dari hidup kita. Amin, saudara. Yang penting Tuhan tidak beralih. Situasi itu hanya kita jalan numpang lewat lihat, lewatin aja. Kalau kita terus stuck karena lihat situasi, kita takut. Mau jalan lagi, waduh, nanti ada yang seperti ini lagi. Ya enggak, saudara-saudara, ya. Jalan lagi, aduh, jangan-jangan nanti ada lagi yang seperti itu. Itu akan mengganggu perjalanan iman kita. Tetapi marilah pegang, Tuhan tidak beralih dari kita, asal kita turut pimpinannya, saudara-saudara. Jadi hidup orang percaya tidak tergantung dengan situasi dan keadaan. Kenapa begitu banyak orang yang takut di hari-hari ini? Kenapa begitu banyak manusia yang khawatir hari-hari ini? Karena mereka melihat keadaan dan situasi ekonomi. Berapa hari yang lalu rupiah anjlok lagi, ya kan? Saya sih nggak terlalu pinter-pinter banget, saudara, ya. Tapi itu yang saya baca, itu yang kita lihat, anjlok lagi. Ekonomi bisa terganggu lagi. Tapi apakah kita mau tergantung di situ? Doakan supaya Tuhan tolong dan campur tangan. Kita nggak usah terbawa arus, nggak usah terlalu takut. Lihat aja, namanya kita lewatin, lihat aja. Nggak usah disikapi dengan berlebihan, ya. Sebab Tuhan tahu jalan yang terbaik. Dan kalau Tuhan pimpin dan kita terus berjalan di dalam rancangannya, kita akan sampai kepada langkah yang terakhir, yang happy end. Ya, di situ kita akan merasa hal yang luar biasa. Ya, ini saya sangat senang dengan ayat 22 dari Keluaran 3. Pegang. Ini hari-hari yang suka. Pegang gitu, saudara-saudara. Ya, ingatkan buat diri saudara sendiri, Tuhanmu ada dalam segala situasi. Ya, di setiap musim kehidupan kita. Ya. Dan Allah tidak membiarkan bangsa Israel yang tadi saya katakan berjalan melalui jalan yang dekat. Ya. Karena jalan yang dekat itu adalah Filistin, Goshen, dan Migdol. Itu tempat-tempat musuh-musuh daripada bangsa Israel. Dia tidak bisa lewat di situ. Ya. Coba kita gambarkan hidup kita. Mungkin dalam perjalanan kita nggak tahu loh, kenapa Tuhan izinkan kita hadapi seperti ini. Kita nggak lewatin seperti itu. Tuhan tahu bangsa Israel, dia nggak kasih lewat, ya, dia nggak kasih lewat. Nah, kita mesti memahami Tuhan dalam hal ini. Kenapa Tuhan tidak izinkan saya begini? Kenapa Tuhan tidak izinkan saya begitu? Tuhan lebih tahu dari saudara. Tuhan lebih tahu dari saudara daripada saudara tahu tentang kehidupan saudara. Ya, kadang-kadang kan gitu. Ya, Tuhan seharus seperti ini saya lewati. Kenapa saya harus tempuh jalan seperti ini? Ya, karena
hal yang terbaik buat saudara. Ya, ini yang taruh di dalam kebenaran firman Allah. Dia berjanji, dia pasti menepati janji itu. Ya, firman Allah adalah pegangan hidup saudara. Ya, jadi Tuhan tahu ya, dan Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan itu. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-18, saudara-saudara ya, bagaimana begitu luar biasa. Nah, saya baca, seringkali Allah tidak membawa kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Saya mau tanya saudara, pernah gak saudara alami seperti itu? Kayaknya saya maunya ini Tuhan, tapi kok Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab apa keinginan hati saya, Tuhan tidak memberi apa yang saya inginkan. Pernah gak saudara alami seperti itu? Seringkali Allah membawa kita seperti itu. Tapi sekarang kita belajar memahami Dia. Dia lebih tahu waktunya, ya, hal yang terbaik buat saudara. Dia lebih tahu. Ya, yang penting kita tetap ada di dalam jalannya. Ya. Dan satu hal lagi, dalam perjalanan bangsa Israel, Allah melatih bangsa Israel untuk menghormati Musa. Untuk menghormati Musa. Saudara-saudara, kami suami istri juga sangat menghargai. Nah, contohnya aja, saya membantu pelayanan di Ketapang dengan cukup lama. Ya, saya bilang separuh umur saya sampai ngomong sama Tante Mande, separuh umur saya jadi anaknya tante sama om. Separuh lagi mami papi, saya gitu, ya. Kenapa saya bawa ini? Tuhan Allah memuji bangsa Israel, membawa perjalanan bangsa Israel untuk mengajar, menghormati pemimpin. Mental mereka diajar untuk menghormati Musa, sebab luar biasa sikap bangsa Israel ini terhadap pemimpin mereka Musa. Banyak kali mereka memberontak terhadap pemimpin mereka. Banyak kali mereka tidak tunduk terhadap perintah Musa. Dan kegagalan lepas kegagalan mereka alami dalam perjalanan hidup mereka. Nah, saya suka bilang, kami sepakat dan memang kami dua sama, ya, belajar menghargai pemimpin. Begini. Saya pribadi tidak bisa membalas kebaikan Om dan Tante Made karena dia sudah mendidik saya. Dia sudah menjadi pemimpin spiritual saya, hidup rohani saya, yang membawa, merawat saya secara rohani, memberikan masukan-masukan, didikan-didikan rohani yang membangun hidup rohani saya. Saya belum bisa balas, saya bilang. Ya. Saya mau dalam kami bersikap ini, kami tidak akan pernah menyakiti om dan tante. Ya. Kami tidak mau, sebab balas pun kebaikan mereka belum. Nah, Allah sedang mengajar bangsa Israel tunduk dan hormat kepada Musa. Apabila saudara ingin melihat Allah menyatakan hal-hal yang luar biasa, hormatilah pemimpin. Amin, saudara. Hormatilah orang yang memimpin kita, siapapun dia, siapapun, apapun keadaannya. Dia adalah seorang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita, saudara-saudara. Dan saya yakin itu memang rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Sekalipun Musa dibuat tidak berdaya, tapi di situ Allah mendidik mereka untuk menghormati orang yang memimpin. Maka di situ kita akan melihat hidup kita diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Belajar yang kelihatan saja kita tidak hargai, tidak hormati, bagaimana yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Nah, saudara pun banyak karyawan-karyawati.
hargai bosmu. Amin, saudara-saudara. Hargai orang yang menjadi pimpinan kita di mana saja. Doakan dia. Disitulah sumber berkat bagi saudara dan saya. Siapapun dia, ya, doakan, belajar menghargai, menghormati pemimpin. Karena ini adalah didikan Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Ya, karena Allah merancang hal-hal yang indah. Kan kita baca Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sering kali kita baca. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Inilah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, puji Tuhan. Ini harapan Tuhan bagi kita. Amin. Bukan aja harapan kita kepada Tuhan, harapan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan juga punya harapan. Ya, karena dia punya perasaan. Dia oknum. Ya, dia rasa. Dia juga punya rasa terhadap anak-anaknya. Dia punya rasa terhadap umat. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Itulah ya yang Tuhan buat kehidupan kita, ya. Dan sebagai hal yang terakhir, ya, sebagai umat Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Tadi kan kita udah baca, ya, Keluaran 13 tadi ayat berapa? 22, 21 dan 22, ya. Dan di sini dikatakan tiang awan berbicara dari Roh Kudus. Perhatikan, dan tiang api berbicara daripada firman Tuhan. Ya, itu kita melihat siapa yang bisa memimpin saudara dalam dunia ini. Saya mau nanya, kita tidak lihat Tuhan, saudara lihat Tuhan tidak kan secara kasar? Tapi saudara rasa Tuhan ada? Saudara rasa Tuhan pimpin saudara? Itu iman. Nah, sekarang dikatakan tiang api dan tiang awan yang memimpin saudara. Dua hal ini, apa itu? Roh Kudus dan firman Allah. Kembali lagi di situ. Dialah yang perlu kita pegang teguh. Roh dan kebenaran. Itu yang memimpin kita dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Sehingga kita sampai kepada tujuan akhir kita. Saudara-saudara, kalau ada firman, ada Roh Kudus, selalu ada kemenangan buat saudara. Kami suami istri tidak pernah berkata bahwa oh kita terus diberkati, oke, bagus. Kami nggak mau selalu berbicara, tetapi lebih baik kami berbicara untuk menguatkan saudara secara rohani, supaya saudara bisa bertahan, saudara bisa melawan apa yang ada di hadapan saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, firman dan Roh Kudus, ya, yang selalu ada untuk memimpin saudara, dan saudara akan sampai kepada akhir perjalanan. Tahun 2026 masih panjang. Kita baru mau menyelesaikan bulan Januari, beberapa hari lagi, saudara-saudara. Tapi nggak usah lihat panjangnya, saudara-saudara. Asal ada firman, asal ada Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya, perjalananmu akan selalu hidup berkemenangan. Bahkan Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Kenapa Tuhan bilang begitu? Kepada orang-orang yang memegang teguh firman dan Roh Kudus. Tidak sembarangan juga kata-kata itu. Lebih daripada pemenang, kita cuma baca. Tapi itu diberikan kepada mereka yang memegang kebenaran dan kuasa itu dalam hidup mereka.
dan kita akan sampai kepada akhir perjalanan yang menyenangkan. Kita akan melihat banyak hal yang indah di tahun 2026 ya. Dalam peperangan ya, kita lihat kita menang itu kayaknya gimana itu saudara ya. Kita punya masalah kawannya, kita tetap teguh di dalam Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Saudara rasanya gimana? Saya tahu pasti saudara pernah alami punya satu masalah, punya satu problem yang mungkin berat tapi dapat terselesaikan oleh tangan Tuhan. Saudara merasa wah, luar biasa, kita keluar dengan kemenangan. Ini yang Tuhan ajar kita, bukan menjadi pengecut, lari dari kenyataan hidup, tinggalkan masalah-masalah hidup. Gak mau lagi jadi anak Tuhan, berat. Gak mau lagi beribadah, berat, gak ada jalan. Saudara akan habis binasa di dalam dunia ini. Tetapi dengan kita tetap di dalam jalan-jalan Tuhan, ada peperangan, ada kemenangan. Ada peperangan, ada kemenangan. Ada masalah, ada jalan keluar. Ya, ada sakit penyakit, pasti ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Betul, adalah janji Dia kepada kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Pegang firman dan Roh Kudus, itu saja. Dalam pimpinannya kita akan selalu mengalami Tuhan, memahami Tuhan, ya, dan kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Biar ini menjadi keyakinan kita, sekalipun melewati badai dan cobaan, asal kita tetap dipimpin oleh roh dan kebenaran, maka kita akan memiliki jalan-jalan yang luar biasa, jalan-jalan yang penuh kemenangan, jalan yang penuh jawaban, jalan yang penuh berkat-berkat, sehingga itu semakin menguatkan posisi kita sebagai anak
Tuhan di hadapan Dia. Akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang dapat melewati setiap ujian dan masalah-masalah hidup. Anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang dalam setiap peperangan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewat badai cobaan. Saya minta Bapak Oki berdoa. Mendatangkan kebaikan, ubah-ubah di hadapanku. Biar baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Baru saja Engkau berfirman, Tuhan, Engkau berfirman, Engkau dengan Roh Kudus memimpin kami dalam perjalanan hidup ya Tuhan Yesus di tahun 2026 ini ya Tuhan Yesus. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan di siang hari dengan tiang awan kami melewati ya Tuhan Yesus. Dengan tiang api di waktu malam ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membahas kebaikan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami ingat akan kami simpan dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau kami ada ya Tuhan Yesus. Karena Engkau kami hidup ya Tuhan Yesus. Inilah apa yang kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup ini Engkau menyertai kami dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah bimbinglah kami dalam perjalanan kami ya Tuhan. Luruskanlah kami dalam perjalanan ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak berbuat banyak ya Tuhan Yesus. Selalu kami mengingat Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai dalam perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami diingat kami disertai ya Tuhan Yesus dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa untuk seluruh jemaat di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Ampuni kelemahan kekurangan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, setiap pergumulan kami Engkau sertai ya Tuhan. Engkau jawab pada waktu nanti ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, setiap kekurangan kehidupan kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, hamba-Mu kiranya mengurapkan dari maha tinggi Engkau sertai dalam perjalanan hidupnya Tuhan Yesus. Apa menjadi kebutuhan yang Engkau cukup ya Tuhan. Depositori ya Tuhan Yesus, Engkau cukup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang melayani, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doa yang saya berikan kepada Bapak Gembala. Aku
bersyukur kami kembalikan kepada Bapa di sorga, karena kami percaya ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Teruslah Engkau bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami yakin Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami yakin berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kami, baik berkat-berkat jasmani, terima berkat rohani itu lebih kuat dalam setiap hidup kami, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, sehingga itulah yang akan membawa kami lebih mengenal dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau-Lah yang mempercayakan segala sesuatu yang dapat kami lakukan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat menjalankan aktivitas yang Tuhan percayakan bersama dengan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa bahwa saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang, serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.